Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama di Masjid Raya Pondok Indah ini, dan alhamdulillah kita bersyukur, berterima kasih dengan semangat belajar yang masih ada sebagai rezeki yang kita penting untuk syukuri. Dan pagi hari ini semoga kita bisa membuka pikiran dan membuka hati, dan tentu saja untuk menambah pengetahuan. Tetapi yang terpenting seperti biasa, bukan hanya pengetahuan yang bertambah, tetapi perilaku yang berubah. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Sehat. Udah sarapan belum? Nah, itu tadi dikasih roti, dimakan dulu boleh ya. Kalau belajar belum dikasih bensin suka oleng. Oke, sebelum kita mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak untuk kita beral-fatihah, untuk menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini, agar atensi kita semakin tinggi, fokus kita semakin baik. Dengan atensi dan fokus yang baik, kita akan menyerap apapun itu juga pasti lebih baik. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, semoga kita sudah ada dalam energi vibrasi frekuensi yang selaras untuk kita sama-sama belajar. Dan hari ini memang agak out of schedule gitu ya. Biasanya kita di Kamis kedua, cuman karena satu dan lain hal kita mundur sedikit, dan mungkin ada perubahan-perubahan jadwal yang nanti mungkin bisa disebarkan gitu. Oke, Ibu dan Bapak, hari ini saya karena mungkin lebih intimate gitu, ada pertanyaan nggak? Mau bahas dari pertanyaannya? Kalau nggak ada pertanyaan berarti udah ngerti kemarin ya. Ya Ibu, tar, pakai mic Bu supaya kedengeran. Nanti saya ulangi pertanyaannya supaya kedengeran. Cek. Ya. Suara aman ya teman-teman ya. Cek 1, cek 2. Waalaikumsalam. Oke, keren pertanyaannya, keren banget nih. Oke, pertanyaannya adalah di satu sisi Allah dekat. Ibu ada spidol yang ini kayaknya ketebelan deh. Ada spidol yang biasa nggak ya? Supaya nggak terlalu makan tempat gitu. Oh iya, tebel bener itu ya. Iya. Ini gede dua-duanya Pak tuh. Nggak ada lagi ya? Tata saya cari. Oh iya. Di bawah ada nih. Banget saya cari tajam. Kita saya cari dulu. Iya boleh. Kayaknya ada. Iya. Oke. Sip, pertanyaannya gini. Di satu sisi Allah itu dekat, tapi di satu sisi Allah itu di atas aras gitu ya Bu ya. Oke, sekarang saya tanya dulu begini. Kalau kita berbicara dalam konteks, kan kembali ya, kita memahami dulu lah. Bentar. Oke, gini ceritanya. Kita familiar dengan kata-kata Allah, betul nggak Bu, Pak? Familiar kan? Oke. Dengan familiar kata-kata Allah ini, kalau ada statement innalillahi wa inna ilaihi rojiun, berarti dari dia kembali ke dia. Nah, yang menarik adalah kembalinya itu dalam konteks di mana saya sedikit ngulang dulu ya.
Gimana kita mau kembali kalau kita nggak tahu alamatnya? Betul nggak? Oke. Nah, di satu sisi kalau kita nggak tahu alamatnya, berarti kita nggak bisa pulang gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Ibu dan Bapak, maaf ya. Selama ini kita menyebut nama Allah, kita mendengungkan nama Allah, tapi jangan-jangan kita tidak mengenal Allah gitu. Betul nggak? Sehingga dengan mengatakan Allahu Akbar udah ngerasa bahwa religius banget gitu kira-kira. Padahal Allahu Akbar atau Allah ini sebetulnya bukan hanya dalam konteks dikatakan atau diucapkan, itu bukan. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Berarti kalau kita mau ngerti alamatnya, pertanyaannya adalah Allah itu apa sih gitu. Betul nggak, Bu? Kita harus tahu dulu nih, apa sih gitu. Nah, nanti kalau kita berbicara dalam konteks apa, berarti nanti kita bisa mengerti bahwa baru kita bicara tentang siapa gitu. Karena gini, kalau sekarang kita berbicara tentang nuhun, Pak. Ya, nuhun. Kalau kita bicara tentang Allah tuh kadang-kadang ya nggak pernah dikasih tahu gitu, seperti apa gitu kira-kira. Oke. Nah, sekarang kita elaborasi dulu. Pelan-pelan ya. Ini memang harus pelan-pelan. Ibu dan Bapak pernah dengar kalimat gini nggak? Awaluddin ma'rifatullah. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Awal kita melakukan din itu diartikan di Quran itu agama, tapi sebetulnya intinya adalah kesadaran sih. Itu adalah makrifat. Makrifat apa sih artinya, Bu? Makrifat itu apa? Mengenal. Makanya orang yang haji itu nggak sah hajinya kalau dia nggak stay di padang Arafah gitu. Karena puncak dari haji itu nanti Arafah. Arafah itu dari kata makrifat. Makrifat itu artinya mengenal. Itu satu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau dalam konteks perspektif aku bersaksi, berarti harus mengenal dulu nggak kira-kira? Iya dong. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Sampai sini oke? Nah, sekarang pertanyaannya, kita checklist satu dulu, apa? Gitu. Bu, Pak, maaf ya, ini kita penting untuk membuka sedikit paradigma. Sifat Allah nomor satu apa? Wujud. Berarti dia berwujud nggak? Hah? Nomor satu sifatnya apa? Wujud. Berarti ada wujudnya nggak? Ada dong. Makanya nomor satunya adalah wujud. Kualitas wujud yang paling tinggi disebut Rahman Rahim. Itulah yang disebut asma, kasih sayang. Maka sifatnya ada 20. Kalau kita pelajaran TKSD, Asmaul Husna ada 99. Ini jangan ketukar nih. Saya nanya sifat Allah apa? Kasih sayang. Bukan. Sifat itu adalah wujud. Asma'nya namanya Rahman dan Rahim. Sampai sini oke dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita berbicara apa itu Allah, berarti harus mengerti keberadaannya dia nggak kira-kira? Iya. Quran ngasih bocoran nih di surat 24 ayat 35. Allahun Nur, di situ kalimatnya. Di surat 24 ayat 35 ini, aku adalah cahaya. Maka nanti disebut cahaya di atas cahaya. Dah ya. Sesederhana pertanyaan saya, berarti kita udah mulai tahu apanya Allah nggak kira-kira? Iya. Setidaknya kita ngerti dulu, karena ini nanti pembahasannya di sekitar 4-5 pertemuan lagi yang agak lebih detail ya. Cuman ini kita simpel aja dulu. Berarti dia adalah cahaya langit dan bumi gitu. Sampai sini oke? Nah, supaya lebih mudah untuk kita menggambarkan, cahaya ini sering dielaborasikan dengan kata-kata energi. Maka ibu dan bapak maaf ya, kita hidup perlu energi nggak? Kita makhluk energi bukan? Maka dalam konteks fisika, energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, dia hanya bisa bertransformasi. Sampai sini oke?
Berarti kalau mau menjadi energi, di sini harus ada kecerdasan nggak kira-kira? Iya. Jadi kalau pertanyaannya sederhana, apa itu Tuhan? Apa itu Allah? Sederhana, kecerdasan tanpa batas. Udah gitu aja dulu. Unlimited intelligence. Ibu bapak kita menyadari nggak? Tubuh kita ini cerdas banget. Ketika ibu dan bapak marah, tubuh ini langsung masuk ke dalam survival mode. Semua sistem itu ada yang namanya fight or flight. Itu secara otomatis seperti itu. Dan semua kaku tuh. Dan ketika kaku, itu semua powernya itu kalau nggak ke kaki, ke tangan. Jadi kalau nggak urusannya mukul atau lari, udah gitu aja. Kebayang nggak kalau kita marahnya lama banget, berarti kekakuannya lama banget. 1 jam marah, 6 jam sistem imun tubuh kita tuh mati. Jadi kalau mau cepat mati, banyak marah aja, udah gitu kira-kira. Sip ya? Maka jadi stressing point. Ini tubuh tuh pinter banget loh Bu, Pak. Setiap sel kita tuh, ini kecerdasan. Maka kita tuh kemana-mana, komunitas. Ibu dan Bapak datang ke sini jangan salah, kita membawa 50 triliun sel. Betul nggak? Berarti kita sedang memanage 50 triliun sel ini nggak kira-kira? Iya. Maka jadilah manajer yang baik, at least untuk ini. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, ulang ya, ulang. Allahu Nur, dia adalah cahaya langit dan bumi. Nah, ibu pernah dengar, bapak pernah dengar kalimat langit ketujuh, pernah dengar nggak? Saya tanya, ibu kalau langit nunjuk kemana? Itu mah awan. Itu suka aneh-aneh aja. Atau itu langit-langit bolehlah. Langit warnanya apa? Nah kalau jawab biru, mabuk aja. Nggak ada. Limitasi mata kita ngelihat ya biru. Bukan. Langit itu artinya sesuatu yang tidak terbatas. Oke sampai sini? Bumi artinya sesuatu yang terbatas. Berarti langit dan bumi lagi berbicara sesuatu yang tidak terbatas, yang sedang dibatasi. Ya, pelan-pelan ya. Nah, sampai sini oke? Ih, diam-diam gini oke nggak ini? Sip ya? Nah, 30 menit lagi ngerti lah, pelan-pelan. Ulang ya. Berarti pertanyaannya, Tuhan tuh apa sih? Allah tuh apa sih? Simpel aja dulu. Kita ambil kesimpulan sementara ya. Ibu bapak hidup ini pokoknya sementara semuanya. Hidup tuh harus penuh koma bu, pak. Jangan dititikin. Kenapa? Karena dinamis gitu. Karena dulu taunya Allah adalah tulisan alif lam lam ha gitu. Alif lam lam ha Allah bukan? Bukan tulisan Allah. Betul nggak? Itu simbolnya. Tapi fungsinya apa? Kecerdasan tanpa batas. The ultimate intelligence, itu namanya Tuhan, Allah. Makanya nanti kita ngerti Allah lah itu artinya apa? Realitas. Nah, nanti kita ngerti ke situ. Jadi nanti orang yang menyembah Allah adalah orang yang selalu menerima realitas hidup. Udah gitu aja. Orang yang menerima realitas hidup disebut Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang terbaik adalah kamu terima realitasnya. Kenapa? Kamu gak bisa nolak realitas masalahnya. Berarti pertanyaan saya, hidup ini banyak menerima realitas atau menolak realitas? Menolak. Berarti waktu menolak tertutup gak? Tertutup bahasa Arabnya apa? Kafir. Jadi kekafiran tuh bukan di sana, bukan. Kafir tuh gak ada kaitannya sama agamanya apa, suku bangsanya apa. Enggak, ketika saya menolak realitas, di situ saya sedang tercover. Kenapa? Berarti saya sedang tidak menerima realitas itu sendiri. Contoh. Besok saya mau jualan. Ekspektasi saya laku 100. Lakunya 3. Happy nggak saya? Hah? Tahu dari mana saya happy atau enggak? Tergantung. Tapi kebanyakan orang akan happy nggak kira-kira? Enggak, kenapa? Karena ekspektasinya lebih kecil dari realitas.
Berarti kalau besok saya laku 3 dan saya marah-marah, saya kesel, saya bete, saya lagi kafir di situ. Orang lakunya cuma 3 kok. Betul nggak? Oke nggak? Sampai sini oke? Berarti kalau begitu pembelajaran semua kehidupan ini menerima realitas itu sendiri nggak kira-kira? Iya. Dan kebanyakan kita memang hidup dalam ilusi yang selalu menolak realitas. Kenapa? Mau menggapai, mencapai wah semua tuh ada dalam konsep gitu. Tapi nggak apa-apa, kita kan belajar gitu kira-kira. Sampai sini oke Ibu Bapak? Jadi orang yang Islam itu bukan orang yang KTP-nya Islam, bukan. Tapi orang yang menerima realitas hidup. Makanya disebut inna dina indallahil Islam. Maka Islam itu artinya berserah total kepada Allah. Allahnya apa? Realitas. Selesai. Ibu Bapak maaf ya, pasangan tuh pengennya nyenengin atau nyebelin, yang mana Bu Pak? Ya, kalau lagi nyebelin kesel nggak ibu-ibu? Berarti kalau kita pengen pasangan kita nyenengin terus, nggak adil. Karena dalam hidup ini kita harus nerima sepaket. Mau nikah, ya harus mau terima, nggak enaknya gitu. Mau dapat sesuatu harus terima, semuanya pasti ada yin yang-nya gitu kira-kira. Jadi kalau mau nerima cuman enaknya dan nggak mau nerima nggak enaknya, berarti nggak adil. Berarti ketika saya pengen suami saya atau pasangan saya menyenangkan, begitu dia tidak menyenangkan, bete nggak? Berarti waktu bete lagi nerima realitas nggak? Nah itu lagi kafir namanya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi kira-kira sering kafir gak kita Bu Pak? Udah kita yang paling sering kafir, mengkafirkan orang lain lagi. Kafir tuh gitu. Padahal dia lagi tertutup dengan yang namanya realitas. Oke? Oke? Ulang ya, pelan-pelan. Jadi dia adalah kecerdasan tanpa batas. Kecerdasan tanpa batas yang bergerak jadilah energi. Energi yang memadat jadilah materi. Jadi semua semesta raya ini sumber awalnya kecerdasan itu bukan kira-kira? Iya. Maka begitu kita ngerti bahwa oh setiap materi datang dari energi, energi datang dari kecerdasan, inilah disebut bahwa konteks kecerdasan tanpa batas ini dalam tradisi Islam disebut Allah. Contoh. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, pengenalan kepada Allah ini ada 2 poin nih. Satu melihat dalam konteks materi, yang kedua dalam konteks kesadaran. Contoh ya, saya selalu menggunakan analogi gini aja. Dah, sampai sini kita ngerti dulu bahwa Allah itu wujud. Ada wujudnya nggak? Ya. Tapi yang wujud itu Allah bukan? Bukan. Nah, nanti kita ngerti, ini trikinya di sini. Ya, saya ulang ya. Semua itu adalah wujudnya Allah semesta raya. Tapi wujudnya ini bukan Allah. Kenapa? Nanti kita ngerti bentar lagi. Dan ketika kita ngerti ini, di situ baru kita bisa ngomong la ilah. Gak ada ternyata ya, semuanya cuman dia kok gitu. Contoh. Ibu Bapak lihat saya pakai baju. Lihat ya. Baju asal dari mana? Kain. Tuh. Kain asal dari mana? Kapas. Kapas asal dari mana? Pohon. Pohon asal dari mana? Tanah. Tanah asal dari mana? Ini. Betul nggak? Berarti kalau kita ngelihat lebih seksama, apa yang kita lihat, ujungnya bakal ke sini nggak kira-kira? Iya dong. Ini lihat nih semua. Kalau kita agak deep, gimana bahasanya ya? Kalau kita agak mendalam melihatnya, oh ini itu, maka wajar di Al-Baqarah 115 itu ada kata-kata kemana saja kamu menghadap, di situ
wajahku. Betul nggak Bu, Pak? Cuman sekarang banyak orang nyari Allah tuh jauh gitu. Karena kenapa? Ya nggak ngerti tentang konteks esensial dari mau wujudnya tuh seperti apa gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ulang ya. Berarti si kecerdasan tanpa batas ini mewujud jadi kita. Tapi kita itu dia bukan? Bukan. Kenapa begitu? Dia mewujud, tapi kita bukan dia. Nah, berarti kita harus ngerti nih. Di 57 ayat 3 dan 4, ini kan ibu yang ibu nanya tentang itu, ada di surat 57 ayat 3 dan 4. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan seterusnya. Dan dia setelah selesai ke arsy, gitu kan kira-kira kan. Tapi setelah ayat itu koma, dan aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Sekarang saya tanya, berarti arsinya Allah ada di mana? Ih, kok diam-diam gini sih? Nih ya, ibu bapak kita baca full aja ya, baca full ya. Ibu bapak perhatiin baik-baik, Inilah pentingnya kita jangan hatam mulu gitu loh Bu, Mak. Ya, saya bacain dalam konteks yang utuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada statement, huwallazi khalaqas samawat. Jadi langit dan bumi. Wal ard, jadi ada ard juga di situ. Fi sitati ayam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Langit dan bumi. Bentar lagi nanti kita ngerti apa maksudnya langit dan bumi. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kemudian bersemayam di mana? Sip. Sekarang saya tanya, lanjut dulu ya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Terakhirnya nih. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Betul nggak? Berarti saya mau nanya. Di statement sebelumnya, dia bersemayam di atas arsy. Di statement berikutnya, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Berarti pertanyaan saya, arsinya ada di mana? Ih, dengerin dulu. Ulang. Dengerin sekali lagi. Ini sekali lagi salah lagi, udah kita pulang aja dulu ya. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin baik-baik. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Di atas arsy. Nanti kita ngerti atas ini tuh keren banget. Nanti ini sebenarnya nyambung sama Isra Mi'raj sih. Nanti pelan-pelan ya. Dah ya. Di berikutnya dibilangin, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Betul? Berarti arsinya Allah di mana? Kok di kita sih? Kok di mana-mana? Sekali lagi ya. Udah sekali lagi nyerah aja ya habis ini ya. Nah, udah. Dengerin dulu. Coba kita belajar berpikir simple. Ya, let's make it simple. Dengerin baik-baik. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Oke? Kalimat berikutnya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Berarti arsinya Allah ada di mana? Kan tadi udah jelas. Di mana saja kamu berada. Betul nggak? Berarti kalau di mana saja kamu berada, di mana saja kita berada, itu arsinya Allah bukan? Yes, itu dulu. Nah, koma ya. Jadi arsi di mana? Di mana saja kamu berada, di mana saja kita berada. Udah di situ dulu, jangan kemana-mana. Nah, sekarang saya tanya, ibu dan bapak yang selalu bareng kemana-mana, bareng sama siapa? Ih, kok Allah? Ya itu mah udah pasti. Sama dirinya. Sok saya mau nanya, ibu bapak setiap hari ngobrol paling sering sama siapa? Sama pasangan? Oh enggak kayaknya. Sama diri sendiri. Itulah kenapa yang akan setia sampai kapanpun, ya cuman ini nih.
Maka ibu bapak, kalau kita mulai mencari kasih sayang dari luar, mencari pengakuan dari luar, dan kita lupa bahwa kita cuma bareng sama ini seumur hidup, jangan-jangan kita lupa untuk melakukan quote and quote perawatan terhadap ini nih yang bareng tiap hari. Oke nggak sampai sini? Sip ya? Nah, sekarang pelan-pelan nih. Berarti kalau si energi ini dia melakukan sebuah transformasi, karena di tiganya tadi bilang dialah yang awal yang akhir, yang zohir dan yang batin. Berarti kalau mau wujud perlu kemasan nggak? Ibu bapak kalau mau minum ambil gelas dulu, ambil air dulu, yang mana? Nah, gelasnya diisi apa? Dari gelas dan air yang paling primer gelasnya atau airnya? Nah, air, awas jawab gelas lagi, kan mau minum air. Berarti merek air penting nggak? Nggak terlalu, karena kalau haus nggak nyari merek. Oke sampai sini? Sip ya? Nah sekarang pertanyaannya, berarti kalau si air ini mau melakukan sebuah quote and quote lah, aktivitas untuk diminum harus ada wadahnya nggak? Maka wadah dari energi ini adalah tubuh fisik ini. Maka arsi itu artinya singgah sana. Berarti ini singgah sananya Allah bukan? Tapi Allah bukan. Nah gitu, sip. Tapi ini kayaknya jawabannya kebenaran deh, nanti sebentar ya. Dari wajahnya tuh iya enggak, tapi nggak yakin gitu. Clear nggak? Berarti kalau gitu maunya Allah, saya mau bikin rumah saya untuk menampil. Di mana rumah saya untuk menampil? Tempat quote and quote tempat tinggal saya. Berarti si energi ini perlu wadah nggak untuk melakukan eksistensialnya? Iya. Maka Allah yang bereksistensial itulah disebut Rob, gitu loh Bu. Contoh. Yang menumbuhkan padi petani bukan? Yang menumbuhkan padi petani bukan? Bukan. Semesta. Tapi kalau nggak ada petani, padi tumbuh nggak? Nah, gitu. Oke sampai sini? Berarti kalau kita berbicara masalah arsi atau singgasana, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan aku ada dalam konteks dalam arsi. Berarti arsinya Allah ada di mana? Ini. Berarti ibu bapak tiap hari ngaca ngelihat apa? Arsi. Cuman nggak sadar siapa isinya, gitu loh Bu. Oke nggak? Singkat cerita, pelan-pelan ya. Singkat cerita gini aja. Allah berencana membuat sebuah rumahnya, maka rumahnya Allah Baitullah itu ya ini. Nanti lebih dalam lagi, Qalbun Mukmin Baitullah ada di sini. Maka ini nanti disebut Masjidil Haram. Tempat yang suci. Maka perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini ya oke lah ya, kalau dongeng-dongeng ya gitulah kira-kira. Tapi nanti kita ngerti, oh tempat yang suci di mana Allah bersemayam di mana? Ya tubuhmu, gitu loh Bu. Sampai sini oke? Oke? Pelan-pelan ya. Nah, kita turun dikit. Ulang ya. Berarti si ini ada, ini hanya kendaraan nggak? Jasad kita kendaraan nggak? Ya, sekarang saya tanya. Yang akan pulang kendaraannya atau penumpangnya? Berarti penumpangnya itu harus ada quote and quote sang hidup nggak? Iya, maka dipercikanlah roh di sini. Maka kita ini adalah roh yang dibalut oleh jasad. Berarti ketika jasad sebagai kendaraan, roh sebagai isinya, berarti pertanyaan saya, si jasad ini hanya sebagai kemasan nggak kira-kira? Isinya siapa? Allah. Tapi ada tapinya.
Di dalam kemasan ini juga dikasih jiwa namanya ego. Makanya malaikat, setan, Allah lengkap ada di sini sebenarnya. Contoh, ibu dan bapak ingat nggak waktu cerita Adam, MOU antara Tuhan sama iblis waktu kita bahas? Saya ulang sedikit ya, supaya kita ngerti. Ini nanti ada di surat 38 ayat 72 sampai 82. Nanti ibu bapak buka tuh. Dikit lagi pusing, habis itu ngerti aja ya. Dikit lagi aja, dikit lagi. Dikit lagi. Allah bilang ke malaikat, "Kat, saya mau bikin Adam ya." Ceritanya gitu. Kita pakai dongeng aja ya supaya gampang ya. Nanti kalau Adam udah oke, kamu sujud sama Adam. Betul? Tapi ada yang nolak gak? Ada, namanya setan, saitan. Saitan itu artinya sayatin, sesuatu yang terus menerus menjauhkan kita dari Allah, itu namanya setan. Berarti kita punya ego gak Bu Pak? Punya dong. Punya kecerdasan gak? Punya dong. Nah, berarti cerita ini tidak bercerita di luar diri kita gitu. Nah, sekarang saya tanya, begitu Allah nyuruh ke malaikat, Kat, nanti kalau Adam udah ada, kamu tunduk ya sama dia. Pertanyaan saya, kenapa malaikat mau tunduk sama Adam? Kenapa Bu Pak? Patuh? Oke. Hah? Ulang ya. Kan di 387172 tuh gini. Ingatlah ketika Allah mengumpulkan para malaikat dan berencana untuk membuat Adam. Terus bilang, "Kat, nanti kalau Adam udah ada, kamu tunduk ya sama Adam." Pertanyaan saya, kenapa malaikat mau tunduk sama Adam? Kenapa? Hah? Taat sama? Oke, ya bolehlah taat sama Allah, pastilah. Tapi setan taat nggak? Setan taat nggak? Kenapa setan nggak taat? Tapi tetap ada nggak sampai sekarang? Berarti kan bukan urusan taat atau nggak taat ini. Nah, dia merasa. Tapi alasannya cuma satu Bu Pak. Karena malaikat itu cerdas, ngerti bahwa yang ada di dalam Adam itu adalah bagian dari Allah. Berarti ketika si malaikat ini quote and quote sujud sama Adam, dia sujud sama Adamnya atau sujud pada Allah yang di dalam Adam? Yang mana? Berarti dia melihat Allahnya gitu. Tapi setan ngelihat kemasannya gitu loh Bu Pak. Oh masa yang gini? Berarti malaikat ngelihat airnya, setan ngelihat mereknya. Sekarang yang berantem mereknya terus nggak kira-kira? Berarti kalau berantem merek terus lagi ada di wilayah mana kita? Setan terus di sini. Oke sampai sini? Dapat ya? Nah, kita gampangin nih. Berarti kalau gitu malaikat kesadaran, setan kesadaran, Allah juga kesadaran. Berarti Adam ini diciptakan untuk menjadi wadahnya Allah nggak kira-kira? Iya, wadah dari percikannya dia. Kalau percikan itu satu tes. Ulang ya. Berarti Allah mewujud kepada Adam nggak? Tapi Adam Allah bukan. Kenapa? Karena Adam hanya bagian tetesan kecil. Ibu dan bapak, kalau ibu bapak mau tahu asinnya lautan, harus minum selautan nggak? Ibu bapak tinggal ambil, dapat nggak? Berarti satu tetes mewakili nggak? Itulah kenapa Rumi mengatakan, kamu itu bukan tetesan dalam lautan, bukan bagian dari lautan, tapi kamu lautan dalam tetesan itu sendiri. Berarti kualitasnya Allah ada di kita nggak? Iya, kenapa? Karena kita adalah tetesan itu semua. Contoh. Ibu bapak sampai sini oke nggak? Dikit lagi ya. Dikit lagi kita pakai contoh yang gampang. Insya Allah ngerti semua. Ibu nanyanya susah sih jadi saya jawab putar-mutar ke sini.
Tapi nggak apa-apa ya, karena pertanyaan itu mewakili biasanya. Kita bisa belajar dari pertanyaan. Contoh. Ibu bapak kalau teh panas dikasih gula, jadi apa rasanya? Oke. Dikucek-kucek nggak? Tambah lagi gula makin apa? Tambah lagi gula makin apa? Gulanya kelihatan nggak? Tapi rasanya ada nggak? Nah gitu. Jadi kita mah orang aja sih, tapi cita rasa Allah gitu loh Bu. Nah cita rasa Allah yang paling tinggi namanya kasih sayang. Maka kalau kamu tidak memiliki welas asih dalam hidup, berarti kamu tidak menampilkan cita rasaku kata Allah. Oke nggak? Sampai sini oke? Berarti kalau orang menyadari ini, kita hanya menjadi wadahnya dia nggak kira-kira? Iya. Maka orang yang menyadari bahwa kita adalah wadahnya dia, itulah Allah bilang, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya apa? Wakil. Contoh. Kita ke praktikal aja ya supaya gampang nih. Ulang dulu. Berarti ibu bapak, Allah jauh apa dekat? Dekat. Berarti arsinya di mana? Ini. Berarti dia dengan kita menyatu nggak? Ya. Dekat banget atau dekat aja? Sip. Berarti kita dengan Allah ada urusan jarak geografis nggak? Nggak. Urusannya pada kesadaran. Jadi ibu bapak mau nyari Allah ke Mekah nggak akan ketemu karena nggak di situ. Pun secara ritual umroh sama haji ke situ ya oke lah. Tapi bukan di situ. Sok ibu bapak doa di Pondok Indah sama doa di depan Ka'bah, mana yang lebih didengar sama Tuhan, sama Allah? Tergantung kesadaran. Oke sampai sini. Ini saya kasih analogi lagi ya, ini saya ulang-ulang. Suami sama istri sekamar, duduk deketan. Dekat nggak jaraknya? Tapi yang satu nge-WhatsApp siapa, yang satu nge-WhatsApp siapa? Jadi jauh nggak? Iya. Berarti bukan urusan letak geografis. Meskipun jauh, tapi kesadarannya nyala, itu akan dekat juga sih, gitu kira-kira. Sip ya? Clear ya? Berarti ini wadahnya Allah bukan? Berarti kalau ini wadahnya dia, ini rumahnya dia bukan? Nah inilah yang sering disebut dalam perumpamaan disebut masjid. Maka Masjidil Haram, masjid yang sucikan dong ini. Supaya nanti kolbunya namanya Ka'bah. Yang muter-muter tawaf namanya nanti kita ngerti, itu yang disebut dengan pikiran. Maka semua proses apapun terjadi di dalam diri kita sebenarnya. Maka haji nanti kita bahas, itu meniti ke dalam diri. Ulang. Si energi untuk mewujud berarti perlu wadah nggak? Sip. Berarti semua ini wadahnya dia bukan? Ya. Puncak evolusi wadahnya dia yang terbaik, meskipun bukan berarti ngejelekin yang lain, bukan. Namanya manusia. Karena dalam tubuh manusia dia bisa menampil 100%. Kenapa? Karena di sini memiliki yang namanya akal. Berarti sejatinya kita ini rumahnya dia nggak Bu Pak? Yang harusnya jadi tuan rumah siapa? Dia. Cuman hari ini kebanyakan orang membuat Allah menjadi tamu di rumahnya sendiri. Kenapa? Karena yang menguasai dirinya adalah ego. Jadi pas Allah mau jadi tuan rumah, ego. Nanti kalau butuh baru dibuka. Jadi Allah tuh kayak simpan di gudang gitu loh Bu. Kalau butuh dibuka gitu. Kalau enggak udah simpan lagi. Mau saya, terserah saya gitu. Nah berarti kan ini concernnya bukan pada di mananya tetapi kesadaran. Contoh. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ntar pakai mic Pak. Cek. Supaya kedengeran Pak. Ya. Di awal tadi disebut sahabat atau bersaksi. Terus tadi juga disinggung mengenai arsu, kemudian roh, jiwa dan sebagainya. Kalau saya memikir
yang bersaksi ini yang mana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dikaitkan juga tadi disebutkan juga dengan masalah pasangan ini tuh sedikit agak menentang. Kalau kita nanti kembali katakanlah ke alam sana, apakah pasangan itu masih terjadi? Karena perkawinan itu kan sebenarnya kalau saya lihat itu di dunia. Jadi jasadnya yang tahu. Tapi apakah yang dua yang tahu itu ikut dunia? Oke, makasih. Saya akan ke situ nanti ya, sebentar lagi. Saya bicara tentang pasangan sama tentang saksi gitu. Dah, sampai sini oke dulu nggak, Ibu Bapak? Kebayang dulu nggak? Clear ya? Ini fisik tubuh, isinya adalah Sang Maha Hidup tadi. Tapi kita bukan Sang Maha itu tadi. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari tetesan-tetesannya. Berarti setiap makhluk ada tetesannya dia nggak kira-kira? Nah, saya kasih contoh dulu, baru nanti ke pertanyaan. Ibu Bapak, kalau ada orang lagi jalan santai gitu, ada pengemis. Si pengemis ini mungkin doa sama Allah dari pagi karena dia belum makan. Ya Allah, berikanlah aku makan. Misal, kan makanan nggak mungkin ibu, kan nggak mungkin gitu, betul nggak Bapak? Nah, ketika si orang ini doa, ada orang yang jalan cuek dalam tanda petik. Berarti ketika dia melihat tanpa sebuah kesadaran tadi, tanpa kebersaksian tadi, nanti yang bersaksi itu siapa? Diri sejati kita. Kalau dia melihat bahwa oh ini orang perlu ditolong, kualitas Allahnya hadir si welas asihnya, kira-kira orang ini mau ngasih makan gak sama orang ini, si pengemis ini? Nah, maka dipanggil dari sini. Begitu ngelihat, aduh, ke warung nasi, ngasih si fakir miskin ini. Berarti kita bisa berbuat baik gak Bu Pak? Enggak, yang berbuat baik dia. Pinjem ini nih. Jadi yang lewat 10 belum tentu 10-10-nya ngasih makan dia, betul gak? Yang terpilih quote and quote yang dia ingin melakukan sebuah kebaikan, itulah yang disebut aku ingin menunjuk wakilku. Kenapa? Melaluimu aku memberi makan si miskin ini. Gitu loh Bu Pak. Sampai sini oke? Berarti ketika kita memberi, sejatinya yang memberi siapa? Dia. Makanya alhamdulillah segala puji hanya milik, bukan ininya, bukan. Yang bahaya ketika ngasih, nah balik lagi nih, ini jebakan-jebakan setan sih. Begitu ngelihat fakir miskin, ngasih, udah ketemu temennya. Tadi ngasih makan, kalau nggak gua kasih makan mati tuh orang, nah balik lagi ke sini gitu. Jadi sombong. Bisa begitu nggak kira-kira? Akhirnya kita dalam tanda petik ya, dalam perspektif ini, kita terlalu menggunakan namanya dia dalam kehebatan kita, gitu loh Bu. Akhirnya ngerasa bisa ini, itu, dan seterusnya, yang akhirnya apa? Lupa bahwa yang penting untuk menjadi tuan rumah di dalam rumah ini adalah dia, gitu. Ya. Nah ini nanti sempalan-sempalan dalamannya nanti kita akan bahas setiap episode ini gitu. Nah cuman balik lagi ke pertanyaan Ibu tadi. Berarti pertanyaannya Allah dekat apa jauh? Dekat. Di mana? Di mana saja kita berada. Yang barang di mana saja berada siapa? Diriku. Maka dia lebih dekat kepadamu dari urat leher. Berarti dia berbicara dalam konteks kesadaran nggak kira-kira? Yes. Nah, sekarang kita bicara masalah pasangan. Ibu dan bapak, dalam konteks apapun, berpasangan tuh cuma ada 2 aja. Ya. Punten Bu, pakai ini Bu. Seru ya kita tanya jawab gini, asik nih. Pak, punten. Nuhun, Pak. Cek. Jadi kita menganggap Allah itu bukan wujudnya itu ya kesadarannya itu yang tadi adalah tubuh kita. Iya. Jadi kita menganggap kalau kita menganggap itu wujud berarti semua ada Allah tapi banyak namanya. Ya. Jadi karena
Nah, saya koma dulu ya. Ibu bapak Allah satu nggak? Ini mulai lagi nih. Sila pertama Pancasila apa? Ketuhanan yang Maha Esa, bukan Maha Satu, bukan. Contoh ya, contoh. Di surat 58 ayat 7. Kalau kamu bertiga, yang keempatnya aku. Kalau kamu berlima, yang keenamnya aku. Dan jumlah seberapapun, yang berikutnya adalah aku. Sekarang saya tanya, ini di masjid ada 200 orang, berarti yang ke-201-nya siapa? Allah. Di tetangga di situ ada 3 orang, yang keempatnya siapa? Berarti udah dari 2 tetangga aja udah 2 Allahnya. Betul nggak? Betul nggak? Berarti kita harus merubah paradigma satu ini bukan? Iya dong, masuk Allah satu. Kalau satu bisa dibagi 2, jadi ada Allah setengah dong kalau gitu. Sip ya? Allah itu bukan satu, tetapi menyatu. Maka yang namanya tauhid atau kelak nanti disebut keesaan, segala sesuatu pasti menyatu dengan dia. Karena kita nggak mungkin terpisah dari dia. Sampai sini oke? Jadi Allah satu apa banyak? Menyatu. Contoh. Ibu bapak kalau ada air satu, nah pakai ini nih. Nih, ini air ya. Saya tuangin nih ke lautan. Airnya ada nggak? Atau menyatu? Menyatu. Si air ini udah nggak bisa teridentifikasi mana ya gitu. Betul nggak? Berarti si air ini bisa teridentifikasi ketika dia punya kemasan, betul nggak? Yes. Maka sama seperti cerita ikan yang lagi berenang, nanya ke omnya, Om, kalau air di mana ya? Si omnya pusing, lah emang kamu berenang di mana sekarang gitu? Betul nggak Bu Pak? Oke dulu nggak sampai sini nih. Sip. Berarti beda nggak antara satu dan menyatu? Beda. Allah itu satu atau menyatu? Menyatu. Maka disebut kulhu Allahu ahad. Ahad itu satu kesatuan. Makanya satu kesatuan Allah mengatakan kami menciptakan. Ada kami nggak di situ? Iya. Berarti kalau kami jadi jamak dong. Kan bukan gitu poinnya. Gitu. Gitu ya Bu ya. Berarti di sini ada Allah nggak? Di tetangga ada nggak? Jadi ada berapa Allahnya? Menyatu. Di situ ada, di sini. Kenapa menyatu? Kenapa menyatu? Ya, udah lapar, ditanya pusing lagi gitu ya. Oke, saya komain lagi ya, dikit lagi ya. Bu, makasih Bu, ini pertanyaan pagi ini seru-seru nih. Ibu dan Bapak, sadarilah, Dia Maha meliputi. Ini nanti kita bahas di 4 pertemuan yang akan datang ya, tapi Ibu Bapak renungin aja. Jadi Allah di dalam kita atau kita di dalam Allah yang mana? Nah, pokoknya kalau langsung jawab asbun aja, udah renungin dulu. Main jawab aja. Hah? Allah di dalam kita atau kita di dalam Allah? Hah? Berarti Allah kecil dong. Kan Dia Maha meliputi. Berarti Ibu Bapak, kita lagi ada di dalam masjid atau di luar masjid? Berarti kita lagi diliputi ruangan nggak? Saya tanya, ruangan itu harus lebih besar dari kitanya nggak? Yes. Kalau ruangannya kecil nggak mungkin nih sebanyak ini bisa masuk, betul nggak? Berarti sekarang kita lagi di dalam masjid atau masjid di dalam kita? Kita di dalam. Nah, ini udah bener nih jawabannya nih. Berarti nanti kita bahas lebih detail. Kalau begitu tidak ada kita lepas dari apapun karena Dia Maha meliputi. Jadi Ibu Bapak kalau nanti sadar kita akan pengap oleh Allah. Kenapa? Ini semuanya Dia, gitu loh Bu Pak. Jadi sangat susah untuk tidak melihat Dia di mana-mana. Kenapa? Orang semuanya Dia kok gitu.
Sampai sini oke nggak nih? Oke ya. Nah, saya komain dulu, nanti baru masuk ke pertanyaan Pak Soleh. Nih. Ulang sekali lagi. Jadi satu sama menyatu beda nggak? Kita di sini menyatu dalam ruangan nggak? Iya. Dah, gini aja lah. Ibu bapak ini anggap lautan. Lautan ya. Dah. Berarti lautan isinya apa? Air. Kalau saya ambil lautan ini ke botol ini, lautan jadi terlimitasi sama botol nggak kira-kira? Yes. Berarti paling gampang untuk menganalogikan, ini lagi ada di lautan, Oke? Berarti botol ini di dalam lautan nggak? Hah? Botol ini di dalam air nggak? Atau air di dalam botol? Sekali lagi. Bagus Bu Pak, selesai ini pokoknya pada cerdas aja ya. Dah. Ulang. Dengerin dulu, Ibu Bapak ini contoh yang paling, udah. Nyari contoh ini susah banget Bu Pak. Ini air, dimasukin ke botol. Clear? Jadi ini air dalam botol atau botol dalam air? Hah? Oke, sip. Kalau ini saya masukin ke lautan, di dalam botol ada air nggak? Di luar botol ada air nggak? Sip, mantap. Paham sampai sini? Oke, sekarang saya tanya. Berarti air yang di luar sama air yang di dalam menyatu nggak? Menyatu nggak? Enggak, kenapa? Dibatasi oleh botol. Oke? Berarti ketika dibatasi oleh botol, tugas kita sekarang adalah menghilangkan botolnya supaya air menyatu kembali sama lautan. Gitu loh Bu, Pak. Botol inilah yang disebut ego. Botol inilah yang disebut hawa nafsu. Botol inilah yang disebut apapun bentuk yang menjauhkan kita kepada Allah. Akhirnya apa? Kita ada di dalam Allah, tetapi kita dikurung oleh sesuatu yang bukan Allah. Itulah yang disebut ilah. Maka la ilaha illallah. Jadi sebenarnya si botol ini ada di lautan terus nggak? Cuman dia sadar ada di lautan nggak? Kenapa? Karena ada ininya. Nah ibu bapak, maksud dari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, buka, lepasin, ketika melepaskan, isi di dalam dan isi di luar jadi menyatu. Itulah ilaihi rajiun. Jadi kita di dalam Allah atau Allah di dalam kita? Dua-duanya. Karena dia meliputi. Berarti begitu si air ini ada di lautan, kemana saja dia ngelihat air nggak? Iya. Berarti ketika kita ngelihat ini semua, kemana saja ngelihat Allah nggak kira-kira? Iya. Sip. Jadi Allah wujud nggak? Wujud. Dan kita nggak ragu-ragu ketika ibu bapak ngelihat siapapun yang ibu bapak lihat isinya, ibu bapak pasti nggak akan merendahkan dia. Kenapa? Aku melihat dia, yang isinya dia dan isinya aku sama. Maka menolong dia, menolongku. Menjelekan dia, menjelekanku. Gitu loh Bu, Pak. Tapi karena ngelihatnya pakai si botol tadi, dilihat mereknya, alah ini merek murah nih. Gitu loh Bu, Pak. Jadi yang bisa direndahkan itu adalah kemasan. Nah, mempertebal botol inilah nanti yang disebut kemusyrikan. Dengan dipertebal oleh identitas, jabatan, harta, kepintaran, status sosial. Tuh yang ngebikin semua tuh. Berarti untuk menghancurkan ini perlu ada peristiwa yang membuat ini keluar nggak kira-kira? Itulah namanya penderitaan, gitu Bu. Makanya Isra Miraj itu dijalankan malam. Makanya Nabi Muhammad waktu mau Isra Miraj dapat masa-masa sedih dulu nggak kira-kira? Iya, kehilangan pamannya, kehilangan istrinya.
Mau ngapain sih kehilangan itu? Supaya botolnya hilang dulu gitu loh. Kalau botolnya udah hilang, kamu menyatu dengan lautan, selesai. Kalau udah menyatu dengan lautan, disitulah dikatakan kul hu Allah hu ahad. Oke Bu, Pak. Ibu Bapak, ini bahasan kita di pertemuan ke-12 yang akan datang loh. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini kita percepat sih. Pertanyaan Ibu mantep banget soalnya. Terima kasih. Nah, sekarang pertanyaannya kembali tadi. Kita bicara masalah pasangan. Ibu Bapak kalau dengar kata pasangan, apa sih yang kepikiran apa? Suami, istri, pasangan bukan? Ya, laki-laki, perempuan, pasangan bukan? Ya. Tapi dalam konteks ini nanti kita akan ngerti. Polaritas kesadaran itu cuma ada dua Bu, Pak. Satu namanya holik, dua namanya makhluk. Udah gitu aja. Berarti pasangan sejatinya makhluk sebenarnya siapa? Holy. Berarti ibu-ibu suami-suaminya pasangan sejati bukan? Bukan, pasangan fisik. Yang dengan pasangan fisik aku bisa kembali kepada pasangan sejatiku. Siapa? Allah. Bu, Allah punya sifat sabar gak? Berarti pasangan fisik akan melatih kita sabar gak? Ya, maka ibu-ibu wajar aja kalau suaminya agak nyebelin misalnya, udah nggak apa-apa. Pun sebaliknya. Kenapa? Karena lagi ngajarin kita supaya melepaskan si botol ini, supaya kebuka, zup, nyatu. Disitulah kul hu Allah hu ahad. Sampai sini oke? Clear ya? Nah, berarti pertanyaan intinya, balik lagi nih, dikit ya, baru nanti ke kesadaran sedikit lagi. Ibu oke sampai sini ya? Ulang ya, ulang. Ntar ibu bapak ini paham apa puyeng? Puyeng, sip. Kalau puyeng bagus. Nah, soalnya kalau puyeng berarti berusaha berpikir, betul nggak? Paling tanya, paham atau puyeng? Diem. Paham nggak, puyeng nggak? Nah itu bahaya. Ulang ya. Karena kita mau masuk ke kesadaran bentar lagi. Yang menyadari, yang bersaksi itu siapa sih? Gitu. Oke. Pelan-pelan ya. Ulang. Allahu nur. Aku adalah cahaya. Di atas cahaya. Maka cahaya di atas cahaya itu sering disebut Nur Muhammad. Kita udah bahas ya. Nur Muhammad, Ahmad bin Abdullah, Nabi Muhammad, beda empat-empatnya. Kita udah bahas tuh. Nah, dia cipta artinya mentransformasikan dirinya, mengemanasikan, gitu. Berarti dalam perspektif energi cahayanya dia menjadi kulit dan daging nggak Bu, Pak? Iya. Kulit dan daging ini menjadi karnivor kita. Maka dalam perspektif tetangga disebut inkarnasi. Energi yang mendaging jadi karnivor. Nih, ini karnivor. Ini kalau nggak luas pemikirannya berantem aja gitu. Karena nggak ngerti masalahnya. Nah, dalam konteks ini berarti ketika dia mau wujud menjadi fisik, oke? Berarti esensi diri kita ini sebetulnya energinya nggak kira-kira? Iya, itulah aku tiupkan ruh. Berarti ibu bapak kalau ibu bapak nonton film TV hanya akan mendapatkan siaran dari pemancar nggak? Kita ini semua TV-nya. Dapat pancaran dari dia. Berarti kita wadah bukan? Wadah dalam konteks bahasa disebut singgasana. Maka ada kata-kata di langit ketujuh. Nah, saya mau bahas dulu nih. Konteks di mana ada kata-kata samawat, langit, dan bumi. Bahasa gampang aja ya ibu bapak ya. Langit itu bicara tentang kerohanian, roh. Bumi itu bicara tentang jasad. Berarti kalau langit ketujuh, tujuh itu tanda tidak terbatas. Langit itu juga artinya tidak terbatas. Maka langit ketujuh berarti kesadaran ini terbatas atau tidak terbatas?
Tidak terbatas. Maka nggak ada yang bisa membatasi, itu nggak ada. Berarti hidup selalu dinamis nggak Bu Pak? Dinamis. Ibu bapak ngerti ini, besok ngerti lagi. Contoh, pernah nggak ibu bapak baca satu ayat tahun kemarin, baca ayat yang sama di tahun sekarang, pemaknaannya jadi beda, pernah nggak? Iya, kenapa? Karena sedang mengalami peningkatan langit, gitu kira-kira. Karena langit ini nanti bicara tentang kesadaran. Kalau gitu saya mau nanya, jadi sebenarnya kita ini makhluk langit bukan? Iya gak? Iya, makhluk langit yang lagi main ke bumi. Dalam tanda petik ya, karena kita ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena sejatinya kita adalah spiritual yang sedang ada dalam tubuh fisik. Oke sampai sini? Sip ya? Nanggung ya ibu bapak, pusing aja dulu sekalian ya, gak apa-apa ya. Nanti dikunyah pelan-pelan. Tapi begitu ibu bapak nanti mengunyah, ibu bapak akan mendapatkan aha moment di situ. Oh ternyata selama ini jangan-jangan saya cuma menyebut nama Allah tapi nggak kenal sama Allah gitu. Karena ujungnya berbicara Allah itu tidak berbicara dalam apapun kecuali rasa. Maka Nabi Muhammad ditanya berkaitan sama petunjuk. Quran sejati apa sih? La sautin wal harfun. Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Kalau masih ada suara dan hurufnya, berarti bukan yang sejati, gitu kira-kira. Oke, ibu bapak, sip ya. Jadi kita beserta Allah di mana saja berada nggak? Nah, sekarang saya tanya. Jadi yang memisahkan kita sama Allah apa? Botolnya. Nih, identitas, keinginan, ekspektasi, mau-mau, harta, jabatan tuh. Makanya nanti di kurban disuruh sembelih nih. Berarti semakin kita menguatkan botol ini, semakin air yang di dalam sama air yang di luar tadi semakin terpisah nggak kira-kira? Yes. Makanya kita semua seperti ikan yang tadi tuh berenang tapi nanya air di mana. Jadi aneh pertanyaan kalau Allah di mana, aneh gitu. Oh gimana kok Allah di mana? Bukankah engkau di dalamnya dan dia di dalam engkau gitu. Tapi engkau bukan dia. Karena engkau hanyalah percikannya dia. Jadi yang terpenting ibu bapak, ini kunyah aja, udah deh. Yang terpenting adalah milikilah kualitas dia dalam bentuk yang namanya welas asih. Dah, gak ada lagi. Karena di surat 6 ayat 12 dia mengatakan, aku ini adalah kasih sayang. Oke sampai sini? Nah satu lagi ya, satu lagi aja. Ini menjawab pertanyaan Pak Soleh nih. Kita review abis ini. Ibu bapak oke? Sehat-sehat ibu bapak? Lemes-lemes gini. Oke. Puyang ya gak apa-apa ya. Nah. Ibu bapak pernah dengar kata goib gak? Pernah dengar? Oke. Goib itu artinya apa? Dimensi yang berbeda. Maka ketika kita berbicara masalah dimensi, Allah itu goib, bukan gak kelihatan, bukan ina itu bukan, tetapi other dimension. Sesederhana itu. Maka nanti jadi paradoks kalau misalnya Allah wujud, goib sih gitu kan, aneh bu. Sip ya. Contoh. Ibu bapak bisa lihat spidol gak? Bisa. Tapi waktu merem, spidol ada di memori gak? Waktu merem, spidolnya goib gak? Goib. Kenapa? Karena di dimensi yang lain. Betul? Jadi yang nyata yang di tangan saya atau yang di pikiran ibu bapak? Ini saya megang spidol. Ibu bapak lihat. Terus merem. Ada di memori nggak? Yang nyata yang di tangan saya yang di memori. Di sini. Pulang dari sini masih bisa kepikiran nggak? Iya. Berarti maaf ya, yang sering terjadi dalam kehidupan, goib itu namanya ilusi. Ilusi atau realitas yang paling sering? Ilusi. Makanya orang ngejelekin kita sekali, tapi di pikirannya 100 kali sehari. Bener nggak? Dia ngomongin kitanya sekali, tapi begitu cerita ke teman-teman, dia ngomongin aku.
Jadi yang ngulang-ngulang omongan menyakitkan siapa sebenarnya? Jadi sebenarnya yang menyakiti siapa? Terus habis itu ngomong, aku dizolimi. Pret gitu. Kamu yang menzolimi diri kamu. Kenapa? Karena kamu mengulang-ulang di dalam memorimu. Jadi kita terjajah oleh apa? Pemikiran kita, ego kita, yang kita banyak bermain di wilayah ilusi gitu. Oke? Nah, saya mau jawab cepat nih. Karena nanti ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Ibu bapak saya mau nanya, kalau ditanya siapa dirimu, dirimu itu siapa sih? Contoh, anggap aja aku memiliki spidol. Aku memiliki spidol. Berarti spidol aku bukan? Hah? Saya punya spidol. Berarti spidol aku bukan? Bukan. Berarti aku dan spidol terpisah nggak? Sip. Aku memiliki rumah. Rumah aku bukan? Bukan. Aku memiliki mobil. Mobil aku bukan? Tapi mobil ibu bapak kegoret, sakit hati nggak? Kenapa begitu? Karena aku melekatkan kepada sesuatu yang bukan aku. Mobil tetangga ketabrak, sakit hati nggak? Kenapa? Karena tidak ada kemelekatan sama mobil tetangga. Tapi kalau mobilku ketabrak, yang ketabrak bempernya, yang sakit ininya, betul nggak? Padahal mobil bukan aku. Aneh nggak sebenarnya? Aneh. Kalau sadar sih. Mobilku ya, lah iya mobil kamu ketabrak, kamunya kan nggak apa-apa. Benar nggak ini? Betul nggak? Oke. Aku memiliki jabatan. Jabatan aku bukan? Bukan. Tetapi ketika jabatannya selesai, bisa stres nggak? Karena dia mengidentifikasi aku dengan jabatannya. Aku adalah jabatan itu. Nanti di sini ngomong aku adalah harta, aku adalah dan seterusnya. Termasuk aku memiliki nama. Nama aku bukan? Bukan. Jadi kalau ibu-ibu namanya dijelekin, ibu-ibu lagi nggak dijelekin karena yang lagi dijelekin cuma namanya, udah biasa aja. Bener nggak ini? Tapi karena si aku melekat kepada nama, akhirnya merasa bahwa yang dijelekin tuh akunya. Padahal dia lagi ngejelekin nama, gitu maksudnya. Betul nggak? Betul nggak? Berarti aku bukan spidol, aku bukan rumah, aku bukan nama, termasuk aku bukan pikiran perasaan. Inilah nanti yang disebut ilah. Berarti nanti ada sang kesadaran yang bersaksi, la ilah. Asyhadu, aku bersaksi, aku bukan ini semua karena aku hanya percikannya dia. Gitu loh Bu. Pak. Berarti yang bersaksi siapa? Aku yang sejati, inilah yang disebut kesadaran. Berarti kesadaran kita sebenarnya sama nggak? Sama. Cuman diwadahin sama botol yang beda-beda. Maka untuk menuju kepada kesadaran harus melampaui pikiran, perasaan, emosi, memori. Panjang nanti cerita. Tetapi paling gampang dulu di kelas kita hari ini, sadari ibu bapak bahwa segala yang kita anggap kita miliki bukan dirimu. Ibu bapak maaf ya, kehilangan mobil, kehilangan aku nggak? Enggak. Tapi orang kehilangan mobil bisa stres nggak? Karena ada kemelekatan. Berarti penting untuk dilepasin kemelekatannya nggak? Nah gitu. Jadi sekarang ada yang jelekin, dasar ya kamu gini. Oh ya udah, dia lagi ngejelekin namaku, udah biasa aja. Akunya nggak apa-apa. Betul nggak? Tapi karena aku mengidentifikasi, mengidamkan bahwa dia menjelekkan aku, marah balik. Udah gitu dia ngejelekinnya sekali, ibu bapak mikirnya ratusan kali, betul nggak? Jadi yang membuat
penjajahan dalam diri siapa sebenarnya? Abis gitu nyalain gara-gara dia gitu. Makanya semua permasalahan ada di botolnya. Dan botol itu adalah kita semua. Oke. Oh, berat hari ini ya ngomong gitu ya. Tapi oke Ibu Bapak. Clear ya? Dapat ya? Mike boleh? Punten tadi Mike ada di mana ya? Kita ke belakang dulu sebentar Bu ya. Nanti baru ke Ibu ya, supaya mic-nya nanti ke Ibu. Ya. Iya. Perlu apa maaf? Oh iya. Oke, gini Bu, ada orang tetangganya kaya banget Bu. Si orang ini ngomong, tetangga saya tuh duniawi banget, tahajud enggak, haji enggak, tapi mobilnya Lamborghini, dia duniawi banget. Belum tentu. Karena boleh jadi hartanya tidak memiliki orang ini dan buat dia mau Lamborghini hilang, rumahnya hilang, nggak ngaruh buat aku. Berarti dia memiliki uang, tapi uang tidak memiliki dia, gitu. Gitu loh Bu. Berarti ketika saya memiliki, jangan sampai dimiliki. Karena kalau dimiliki akhirnya jadi menuhankan nggak kira-kira? Yes. Ibu bapak maaf ya, kita jangan apatis. Oh kalau gitu hidup nggak usah punya rumah bagus. Bukan. Yang terpenting jangan melekat kepada itu semua. Dan kan Quran ngomong kamu lakukan yang terbaik gitu loh. 310. Kamu tuh khair, umat terbaik, do the best gitu. Jadi ibu bapak maaf ya. Duniawi itu bukan masalah orang punya bisnis gede, uang banyak, bukan. Orang yang sering ke masjid itu bisa sangat tidak duniawi, bisa sangat duniawi loh. Karena datang ke sini ngemis-ngemis mulu sama Tuhan gitu loh. Tapi dia nggak kerja, tapi dia tidak berkarya gitu. Dan quote and quote ketika dia, dan nanti kita ngerti bahwa output dari semua kehidupan ini adalah kontribusi kepada society, melakukan kebermanfaatan. Nah jadi pertanyaannya, boleh nggak kita kaya banget? Tapi jangan sampai kekayaannya menyiksa kita. Sehingga saya nggak mau menghilangkan quote and quote sakit dengan kekayaan itu karena kenapa? Saya megang terus kekayaan ini gitu kira-kira. Gitu Bu. Sip ya. Jadi jangan gini nih, nggak apa-apa lah aku di dunia ini sengsara yang penting nanti di akhirat. Nggak bisa. Nggak bisa, nanti itu tergantung sekarang. Dan sekarang pandangan duniawi sama akhirat itu kayak duniawi, rajin ke masjid, sholat, rajin ngaji. Belum tentu loh. Karena output duniawi sama akhirat tidak dinilai dalam konteks yang namanya ritual. Enggak. Tetapi value-nya. Value datang dari mana? Kebermanfaatan. Maka Nabi Muhammad bilang, udahlah rumusnya gini aja. Hoirun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik adalah orang yang bermanfaat untuk semuanya. Ini yang sering ke masjid nyinyir mulu sama tetangganya. Tetangganya ngasih sekolah sama semua orang miskin. Mending yang mana? Gitu kira-kira. Jadi kembali penilaiannya tidak terletak dari dimiliki atau memiliki. Tapi kita sadar bahwa ini bukan aku. Maka kapanpun ini pergi tidak memengaruhi aku. Gitu kira-kira Bu. Gitu Bu. Sip ya. Buh. Betul. Kesadaran itu skill. Ibu bapak saya mau nanya, ada anak main piano latihan sehari sejam sama anak main piano latihan sehari 8 jam, mana yang lebih jagoan? 8 jam karena dia latihan terus. Berarti sabar dilatih nggak? Bahagia dilatih nggak? Kesadaran dilatih nggak? Nggak bisa Bu. Ibu bapak saya nggak latihan kesadaran, nggak terlatih aja udah. Dan latihan kesadaran bukan sekarang, bukan. Ini baru tahu. Pulang dari sini baru kita praktek gitu. Makanya kalau sekarang kita bahas sabar, pulang nanti keluar masjid ini ibu bapak pasti ketemu orang nyebelin, udah gitu aja. Betul nggak? Kenapa? Karena mau tahu apa yang dipelajari menjadi sifat atau tidak gitu. Ya, sabar itu skill. Kok bisa langsung jadi orang yang pintar sabar? Nggak bisa. Semua adalah kemampuan.
Makanya ibu bapak, salah satu hal yang paling penting kita miliki di era modern ini adalah terampil dalam menderita. Udah gitu aja. Kalau ibu bapak udah punya keterampilan dalam menderita, udah tuh, kita akan sangat bisa melihat segala sesuatu adalah kasih sayang Allah itu sendiri gitu. Oke bu, sip ya. Oke, ibu silakan. Enggak, saya cuma Ibu bapak, di beberapa pertemuan lalu kan kita bahas bagi 4. Ada orang tahu nama nggak tahu rupa, betul nggak? Iya. Tahu nama tahu rupa, tahu nama tahu kerjaannya, tahu nama udah menyatu gitu. Berarti level makrifat kita sama Allah beda-beda nggak? Maka nggak bisa disamain, nggak bisa. Itulah kenapa ibu bapak kita nggak bisa ngejudge siapapun, nggak bisa. Kenapa di 2969 jalan menuju kepadaku banyak banget gitu kira-kira. Tetapi frameworknya cuma satu. Mau menggunakan jalan apapun kamu, frameworknya satu. Jadilah orang yang berbuat baik. Udah gitu aja. Mau lewat Puncak kek, mau lewat Cipularang kek, mau pakai Wush kek, tujuannya ke Bandung. Dah. Nggak bisa, yang ini salah, itu salah. Nggak bisa, kenapa? Semua tujuannya sama. Tapi yang penting melangkah menuju tujuan atau enggak gitu Bu. Karena kalau kita sibuk menilai, akhirnya kita nggak jalan kemana-mana gitu kira-kira. Sip ya. Ibu bapak mudah-mudahan pagi hari ini kita tidak asing sama Allah gitu. Allah di mana gitu. Enggak, nanti kita ngerti bahwa konektivitas sama dia tuh udah aja. Bentuknya di mana? Dirasa. Nah, maka habis syahadat baru sholat. Nah, sholat itu nanti connecting. Begitu kita ngerti sholat sebagai connecting, syahadat sebagai bersaksi, kita akan mengalami itulah kenapa sholat itu mi'rajnya, tempat naik kita gitu. Nah sekarang kan orang yang sholat banyak senam, betul nggak Bu Pak? Nah aja. Dia cuma melakukan olahraga, tapi tidak melakukan olah rasa. Tapi seenggaknya pagi hari ini kita tahu dulu, oh Allah itu apa, bagaimana, skemanya gimana, dan sadar kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Setidaknya ibu bapak pulang dari sini enggak gampang merendahkan siapapun. Dah, itu penting. Gak usah ngejudge gimana pun. Udah, kenapa? Yang kita lihat isinya sama nih gitu. Artinya nanti yang di luar itu pasti refleksi dari yang di dalam gitu kira-kira. Oke? Sip? Ibu bapak ini harus ditonton 2-3 kali lagi ya. 2-3 kali lagi minimal nih. Supaya nanti kita bisa melanjutkan. Terima kasih, pertanyaan hari ini bagus banget, keren banget, esensial sekali. Dan mudah-mudahan pertanyaan yang hadir tadi itu mewakili. Dan pun saya belum bisa menjawab 100%. Kenapa? Nanti ada bagian-bagian yang nanti kita bisa selami pelan-pelan. Tapi setidaknya ibu bapak hari ini kita punya kesadaran baru tentang Allah. Oh ternyata Allah bukan cuman tulisan, Allah bukan cuman diucapkan, tetapi mulai Allah sekarang wujud bagiku. Kenapa? Karena yang aku lihat sejatinya hanya Dia. Sejatinya hanya percikannya Dia. Dan ketika kita ngelihat semua percikannya menyatu, disitulah menjadi Allah itu sendiri gitu. Sip? Oke? Ibu bapak pernah dengar kata-kata manunggaling kaulo gusti nggak? Kan gini Bu Pak. Ketika kita menjadi tuan rumah si ego, berarti Allah off nggak? Off. Manunggaling itu artinya menyerahkan, membiarkan Allah yang men-take over kita, gitu kira-kira. Nah kalau Allah udah men-take over kita, itulah yang disebut Islam. Artinya apa? Di take over sama welas asih. Di take over dengan kelembutan. Di take over dengan udah deh semua sifat-sifat yang Allah miliki, yang saya rasa itu penting untuk kita lakukan dalam keseharian. Jadi mudah-mudahan kita bisa renung dan jeda. Ini yang lagi take over siapa nih? Nah gitu. Maka nanti kita ngerti apa makna dari ibadah, apa makna dari hamba. Nanti kita bahas. Oke Bu, Pak? Sip ya?
Ini mau ditambah lagi takut puyeng, kita konklusikan dulu boleh ya? Oke. Ibu bapak serius-serius banget hari ini ya. Ya. Jadi kalau ada perbuatan kezaliman sedang menghidup atau mendidikan, di mana Allah pasti Kenapa? kalau berbuat suatu kezaliman misalnya pemikiran dari kita menyatu, pada saat itu berarti Ya. Yang lagi men-take over bukan dia. Gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa yang banyak man-take overnya siapa gitu. Makanya kita disuruh wudhu, disuruh sholat 5 kali. Dari subuh ke zuhur ini yang take over siapa ya? Dicek. Yang membuat take over ego salah satunya apa? Apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya pikirin, apa yang saya ucapkan, apa yang saya tulis, WhatsApp atau apapun, dan kemana langkah saya. Itu siapa yang men-take over? Kan dicek tuh waktu wudhu. Allahu Akbar, Allah besar, aku kecil banget. Oke. Inna sholati. Itu kan ya udah deh bener. Aduh. Dari subuh ke zuhur yang take over ego mulu nih. Udah. Gimana caranya? Salam kanan, salam kiri. Dah. Selesai zuhur agak sadar-sadar dikit nggak Bu, Pak? Lumayan lah sadar dikit. Abis itu lupa lagi nggak apa-apa, nanti ada asar gitu. Asar lupa, nanti ada maghrib gitu. Terus diulang-ulang. Gitu kira-kira. Gitu Bu. Sip ya. Maka di surat 4 ayat 79, kebaikan datangnya dariku, keburukan datang darimu gitu. Berarti kalau ada orang jahat ke kita, itu konsekuensi bukan? Udah selesai. Konsekuensi aja. Karena nanti kita akan mengerti bahwa setiap apapun yang datang ke kita nggak mungkin lepas dari yang namanya konsekuensi. Berarti harus mawas diri terus nggak Bu? Mawas diri berulang-ulang, bahasa Arabnya namanya takwa. Alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kamu takwa dong. Sadar lagi, sadar lagi, sadar lagi. Berarti kesadaran berulang-ulang nggak Bu, Pak? Yes. Ibu bapak lebih sering ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Nah, coba agak mulai dibalik sekarang. Mau ngomong diam dulu. Bagus nggak? Nah itu udah top banget tuh. Itu udah mulai mau ngecek. Ini yang lagi take over siapa nih? Jangan-jangan ego saya nih. Nah, kalau ego pasti impactnya nggak bagus aja, quote and quote ya. Karena nanti semuanya berbicara dalam wilayah apa? Konsekuensi. Gitu. Oke? Sip? Ibu bapak ini dikunyah pelan-pelan ya. Karena kalau nggak dikunyah pelan-pelan susah aja. Kunyah pelan-pelan, santai, rileks, buka pikiran dan buka hatinya. Dan yang paling terpenting, ini ibu bapak hanya baru mendapatkan informasi bahwa kebenaran yang mutlak ketika ibu bapak mengalaminya langsung, gitu. Sip, oke? Jadi arsi di mana Bu, Pak? Di mana saja kamu berada. Nah, awas lupa lagi nih. Ya, sip ya. Yuk kita selalu menyadari tentang konteks kesadaran itu sendiri. Terima kasih. Cukup ya ibu bapak ya. Bismillah ya. Kunyah pelan-pelan nanti. Ya. Boleh pakai mic Bu. Maaf saya bertanya, cara pengontrolan kesadaran kita dalam kehidupan ini kan kita bisa tahu ya Ustaz ya, namanya juga kita langsung spontan melakukan apa. Tapi cara mengontrolnya itu bisa apa? Ya. Itu apa yang harus kita lakukan? Ya. Ibu udah jawab sendiri sebenarnya. Tadi ibu bilang secara spontan. Berarti mau merubah gimana caranya? Jangan spontan. Oke? Ada sesuatu, diam dulu. Jangan auto respon. Jangan tiba-tiba wah, tar dulu. Ada sesuatu, diam dulu. Cermati, baca dulu baik-baik, lihat dulu ini pesannya apa. Karena kebiasaan begitu ada apa langsung respon. Betul nggak Bu? Ada apa langsung respon, betul nggak? Sekarang belajar nggak usah jauh-jauh aja. Ada sesuatu, diam dulu, bentar. Kejadian, setar, diam dulu. Ini apa nih? Ini gimana nih? Karena dengan diam sejenak, kita akan memiliki waktu antara action sama reaksi, aksi dan reaksi gitu. Jadi lepaskan spontanitas tadi, dan itu harus latihan. Karena kita didesain memang spontan sekarang. Makanya sholat
belajar untuk tidak autorespon. Tidak autorespon, bahasa sholatnya disebut khusyuk. Maka khusyuklah dalam hidup gitu loh. Begitu ada sesuatu, jangan dulu marah, tar dulu. Ngerti dulu nih, kenapa gitu. Kamu ya, nah udah waktu marah kita judgement nih. Tapi kita nggak tahu ceritanya dia bisa begitu, mungkin karena dia inilah itu, kita nggak tahu. Jadi akhirnya kita marah duluan, baru ngerti belakangan. Yang bahaya marah mulu, nggak ngerti-ngerti gitu, oh itu bahaya. Gitu kira-kira. Sip ya. Jadi kuncinya apa? Latihan. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Dan ibu bapak penting untuk latih diem sesaat, hening sesaat, jeda sesaat. Begitu jeda sesaat, dah. Ibu punya pilihan untuk mengganti respon. Yang asalnya marah, mending gak usah marah deh, gitu. Gitu kira-kira. Gitu ya bu ya. Sip ya. Oke. Oke ya, ibu dan bapak ya. Next kita akan ketemu di Zoom. Nanti di Zoom kita jelasin lagi lebih detail. Hatur nuhun, al-hadiniyah, al-fatihah, auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan bapak dapat sesuatu pagi hari ini? Dapat ya? Mudah-mudahan bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi kita kontemplasikan dan tentu saja mari kita aplikasikan dalam keseharian kita. Ibu bapak, saya minta maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak pas, tidak tepat, tidak baik, karena saya nggak tahu apa-apa, bukan siapa-siapa dan nggak ngerti apa-apa, dan kita semua belajar bersama, senantiasa bermanfaat, dan ibu bapak sehat dan selalu bahagia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.